Windy adalah seorang miliarder. Assalamualaikum, Windy pulang. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Bapak udah nunggu dari tadi loh. Bapak, tumben-tumbenan nungguin Windy. Biasanya kan bapak jam segini masih kerja. Ya emangnya seharusnya bapak itu jam segini masih kerja. Cuma ya bapak tuh mau ngomong serius sama kamu. Tadi pagi di jalan bapak itu ngeliat kamu lagi naik motor butut. Kamu ngapain sih naik motor-motor butut gitu? Kamu kan punya mobil mewah nak di rumah. Yah, akhirnya ketahuan deh. Ya udah deh Pak, aku kasih tahu yang sebenarnya. Jadi Pak, aku tuh lagi cari pengalaman jadi tukang ojek. Apa? Kamu bilang kamu itu jadi tukang ojek? Buat apa nak kamu itu jadi tukang ojek? Kamu itu kan udah sukses dan punya banyak uang. Kamu itu seorang miliarder loh nak. Iya sih Pak, tapi aku pengen sekalian nyari pasangan Pak yang benar-benar tulus. Nah, dengan aku pura-pura menjadi tukang ojek yang miskin Pak, siapa tahu kan aku bisa dapetin laki-laki yang menerima aku bukan karena harta. Bapak kan tahu sendiri, setiap aku pacaran sama orang terus niatnya mau nikah, pasti deh ketemunya sama laki-laki brengsek yang cuma ngincar hartaku doang Pak. Tapi nak, nggak dengan jadi seorang tukang ojek juga. Kamu kan bisa cari cara lain yang lebih mudah. Pak, jadi tukang ojek itu udah paling bagus. Kan sekalian aku nyari pengalaman Pak. Kamu nih, udah, mending bapak aja yang nyariin kamu itu calon suami lah. Bapak itu bakal cariin calon suami yang super duper kaya raya. Jadi dia itu nggak akan mandang kamu itu dari hartanya doang. Ya nggak mau Pak. Justru kalau bapak nyariin yang kayak gitu malah makin ngeri. Udah bapak tenang aja ya. Cuma jadi tukang ojek kok Pak. Dan juga aku pasti bakal dapet Pak laki-laki yang beneran tulus yang bakal aku jadiin suami. Ya ampun, kamu ya dibilangin sama bapak sendiri bukannya nurut malah Pak, aku tuh bukannya mau bantah dan gak nurut. Aku ya Pak, pengennya bisa dapetin calon yang sesuai dengan keinginan aku, dengan caraku sendiri. Dan kebetulan banget loh Pak, aku udah dapet pacar yang bisa nerima aku apa adanya. Tinggal aku uji beberapa kali lagi deh. Ya udah ya Pak, aku mau istirahat dulu, capek banget ini. duh, jangan punya anak kok ya aneh banget sih. Padahal enak-enak dijodohin sama laki-laki yang lebih kaya raya. Tapi ya udahlah, aku juga sebagai orang tuanya itu gak bisa maksa. Lagian kan ntar kalau dia nikah, dia yang bakal ngejalanin. Keesokan harinya Windy pun mulai ngojek seperti biasa. Ya ampun, sepi banget deh. Nggak ada yang mau ngojek sama aku apa ya? Rizky, ada apa nih? Tumben banget kamu nyamperin aku ke sini. Ya nggak apa-apa, emangnya nggak boleh apa aku itu nyamperin pacar aku sendiri? Ya boleh sih, tapi emangnya kamu nggak malu apa? Nyamperin pacar kamu yang lagi kerja sebagai tukang ojek. Ngapain mau coba? Kan aku itu udah bilang berkali-kali, aku itu sayang sama kamu dan cinta sama kamu itu apa adanya. Mau kamu jadi tukang ojek kek, tukang parkir kek, aku mah ya nggak peduli. Kamu mah bisa aja deh. Rizky, kalau misalnya kita nikah aja gimana? Kayaknya aku udah nyaman banget sama kamu. Apa? Nikah? Emangnya nggak terlalu cepat kita itu baru pacaran beberapa minggu yang lalu? Menurut aku sih enggak. Soalnya kan kita udah sama-sama yakin. Iya sih. Nah ya udah, kita gas aja langsung nikah. Bentar, kamu nih jangan-jangan langsung gas-gas aja. Pernikahan itu nggak cuma menyatukan dua manusia loh, tapi juga dua keluarga. Kita itu nggak bisa asal-asal nikah gitu aja. Kita kan juga butuh restu keluarga. Iya juga ya. Ya udah, kapan nih kamu mau ngenalin aku ke keluarga kamu? Kapan ya? Kayaknya untuk saat ini belum bisa deh. Kita jalanin dulu aja ya. Nunggu hubungan kita itu agak lama, baru ntar aku kenalin deh kamu sama keluarga aku. Aku nggak mau kalau lama-lama. Aku kan pengen cepet nikah sama kamu. Duh ya ampun, ini si Windy kok ya ngebet banget sih mau nikah sama aku. Padahal kan aku itu sama sekali nggak ada niatan nikah sama dia. Aku kan cuma pengen main-main gitu aja sama dia. Rizky, kok malah bengong sih? Kamu dengerin gak sih aku ngomong apa? Maaf ya, aku itu lagi kepikiran sesuatu. Tapi aku dengerin kok apa yang kamu omongin. Tenang aja ya. Nanti kalau udah waktunya, udah pas gitu, aku itu bakal kenalin kamu ke keluarga aku. Terus kita itu nikah secepatnya deh. Wah, yang bener. Tapi jangan lama-lama ya. Kamu juga harus janji dulu bakal nikahin aku secepatnya. Ya, aku janji. Yaudah, kalau gitu aku itu mau balik dulu ya. Soalnya ini aku tadi dapat chat dari ibu disuruh cepat pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah deh, hati-hati ya.
Kok si Rizky kayak menghindar gitu ya ketika aku ajakin cepet-cepet nikah? Padahal kan kalau dia setuju aku bakal ngungkapin identitas asliku. Tapi dia kayak nunda-nunda gitu. Dasar tukang ojek kurang ajar kamu ya. Loh, mbaknya ini apa-apaan sih? Kok asal nampar orang? Sakit tau mbak. Itu adalah pelajaran buat kamu. Mikir dong, kamu itu cuma tukang ojek yang miskin. Heran deh, kok mau-maunya sih si Rizky itu pacaran sama kamu? Gara-gara dia pacaran sama kamu, dia jadi ngejauhin saya, tahu nggak? Mbak, suka-suka Rizky lah dia mau pacaran sama siapa. Kok mbaknya yang sewot sih? Toh ya mbak, saya sama Rizky itu sama-sama suka. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita pacaran. Oh, jangan-jangan mbak ini cewek yang selalu ngejar-ngejar Rizky ya, tapi selalu ditolak. Mbak, punya mulut itu dijaga ya. Tukang ojek miskin kayak kamu itu nggak pantas jadi pacarnya si Rizky. Loh, emangnya kenapa mbak kalau saya tuh tukang ojek miskin? Toh Rizky kan sukanya sama saya. Saya kan cantik mbak, emang kayak mbaknya yang jelek. Ups, cantik doang mah buat apa? Gak ada gunanya tahu nggak? Yang bener mbak, gak ada gunanya. Nyatanya saya bisa loh pacaran sama Rizky. Apalagi dia itu mau nerima saya apa adanya. Udah, mending mbaknya itu berhenti ngejar-ngejar Rizky. Dia itu pacar saya mbak. Dan kami bentar lagi mau nikah loh. Udah usah mimpi deh kamu nikah sama Rizky. Kamu pikir aja ya, mana mau seorang Rizky yang keluarganya itu lumayan terpandang dan lumayan kaya raya nikahin cewek tukang ojek yang miskin kayak kamu. Udah, gak usah kebanyakan mimpi. Duh ya ampun, ternyata capek juga ya ngomong sama tukang ojek miskin yang gak tahu diri kayak kamu. Udahlah, mending pergi aja. Bye. Deh, nyebelin banget sih tuh orang. Tapi aku jadi kepikiran deh, apa iya ya si Rizky itu nggak mau nikahin aku? Tapi kan si Rizky udah bilang dari awal kalau dia itu mau nerima aku apa adanya. Udahlah, ngapain juga aku mikirin omongan mbak-mbak tadi yang nggak jelas. Dia kan ngomong kayak gitu karena iri sama aku. Padahal kan udah jelas-jelas si Rizky itu suka dan cinta sama aku. Dia juga mau nerima aku apa adanya kok. Pada malam harinya, Assalamualaikum, bapak pulang. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya bapak pulang juga. Ada apa nih? Kok kamu senyum-senyum kayak gitu toh? Jadi gini pak, aku mau ngomong sesuatu sama bapak. Aku itu kan udah yakin tuh pak sama pacar aku yang sekarang, yang bisa nerima aku apa adanya ketika aku jadi tukang ojek. Pacar aku itu pak, taunya aku jadi tukang ojek yang miskin. Ya terus? Aku pengen bisa cepet-cepet nikah pak sama dia. Jadi aku mau ngelamar dia pak, tapi dengan masih pura-pura jadi tukang ojek yang miskin. Apa? Kamu mau ngelamar pacar kamu itu? Udah gila ya kamu tuh. Kamu kan itu cewek, yang seharusnya ngelamar itu pacar kamu, bukan kamu toh. Ya ampun pak, nggak apa-apa kali. Cewek kan juga bisa pak ngelamar duluan. Nah maksud aku pak, di saat aku melamar dia nanti, itu kan sekalian kayak nguji dia dan keluarganya gitu. Nah kalau mereka bisa nerima lamaran aku dengan keadaan aku yang miskin dan jadi tukang ojek, berarti pak mereka itu adalah orang-orang yang aku cari selama ini. Setelah itu baru deh aku bakal ngungkapin identitas asliku. Kamu ini nak, mau cari calon suami aja harus pakai drama kayak begituan sih. Ini tuh pak bukan drama, tapi cara ampuh bisa mendapatkan calon suami sekaligus calon mertua yang bener-bener baik dan gak mandang harta pak. Bapak besok ikut ya. Gak ah, udah kamu itu sendirian aja biar makin meyakinkan. Nanti setelah kamu mengungkapkan identitas asli kamu, nah baru bapak itu bakal ikut. Bapak gak sudi ya pura-pura miskin juga. Udahlah, bapak mau mandi dulu. Ya bapak ini gak seru. Tapi ya udahlah, aku sendirian aja. Dan ada benernya juga apa kata bapak. Kalau aku sendirian semakin meyakinkan kalau aku ini adalah wanita miskin yang cuma bekerja sebagai tukang ojek dan hidup sebatang kara. Oh iya, aku telepon dululah si Rizky. Ayo dong angkat teleponnya. Nah akhirnya diangkat juga. Assalamualaikum pacar aku tercinta. Waalaikumsalam. Ada apa Windy? Kok tumben banget kamu itu nelpon jam segini? Aku tuh cuma mau ngasih tahu aja gitu. Besok aku mau ngasih kejutan buat kamu. Besok kamu siap-siap aja di rumah. Oh iya, kalau bisa orang tua kamu suruh stay di rumah aja ya. Jangan bolehin pergi. Loh emangnya kenapa? Udah toh, kamu nurut aja apa yang aku bilang. Ya udah ya, tapi kebetulan bapakku lagi keluar kota. Ada kerjaan, jadi ya yang ada di rumah cuma ibu doang. Gak apa-apa kan? Ya, ternyata cuma ada ibu kamu doang ya. Tapi udahlah, gak apa-apa. Besok kamu tungguin ya. Aku bakal kasih kejutan buat kamu.
Ya udah kalau gitu, aku patiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kok feeling aku itu nggak enak ya. Kira-kira si Windy ini mau ngasih kejutan apa coba? Kan dia itu cuma seorang tukang ojek yang miskin dan hidup sebatang kara. Emangnya dia itu bisa ngasih kejutan apa sih? Lagian aku itu macarin dia itu karena dia itu cantik doang. Sebenarnya mah aku itu nggak ada niatan serius sama sekali sama dia itu. Udah, mendingan sekarang aku itu tidur aja. Keesokan harinya Windy pun pergi untuk melamar Rizky dengan motor bututnya. Namun di tengah jalan motornya malah justru mogok. Loh, kok kamu ada di sini sih? Duh ya ampun, kasihan banget. Motor kamu tuh mogok ya? Hah, kamu lagi. Bisa pergi aja nggak sih? Gak usah bikin nambah emosi. Santai dong, jadi orang kok sensian banget sih. Cuma cewek tukang ojek miskin juga. Maaf ya, saya tuh lagi nggak bisa ngeladenin kamu. Saya mau benerin motor saya dulu yang mogok. Ternyata bener kan motor kamu mogok? Hahaha. Makanya dong beli motor yang baru. Orang motor butut kayak gitu masih aja dipertahanin. Tapi kan kamu itu hidupnya sebatang kara dan miskin ya. Jadi mana mampu beli motor baru lagi. Ya emangnya kenapa kalau saya tuh miskin dan hidup sebatang kara? Masalah buat kamu? Sebenarnya enggak sih. Yang jadi masalah itu kamu pacaran sama si Rizky. Udah saya bilang kan, kamu itu harus putus sama dia. Kok masih pacaran aja sih? Dih, siapa kamu nyuruh-nyuruh putus? Dengar ya, saya sama Rizky itu nggak akan pernah putus dan akan nikah. Dujan, kamu nih masih mimpi aja nikah sama si Rizky. Bentar. Kalau nggak salah kan di daerah sini rumahnya si Rizky ya? Jangan-jangan kamu mau datang ke rumahnya si Rizky? Kalau iya emangnya kenapa, ha? Saya juga mau sekalian ngelamar si Rizky, biar saya sama dia itu cepet nikah. Mau ngelamar si Rizky? Duh ya ampun, saya nggak salah denger apa? Kamu mau ngelamar si Rizky? Kamu tuh lucu banget ya. Biasa aja tuh nggak lucu. Nah, akhirnya motornya hidup juga. Udah minggir. Kamu nih ngalangin jalan saya tahu nggak? Jan, tunggu, jangan asal pergi dong. Duh, ngomong apa ya? Nggak denger. Saya mau pergi dulu ya ke rumah pacar saya. Bye. Duh, tuh cewek nekat banget deh. Cuma seorang tukang ojek yang miskin dan hidup sebatang kara, kok berani-beraninya ya dia ngelamar si Rizky. Padahal kan keluarganya si Rizky itu cukup terpandang dan cukup kaya raya. Sesampainya di rumah Rizky, Alhamdulillah sampai juga. Wih, aku baru tahu. Ternyata si Rizky ini lumayan kaya raya juga ya. Udah lah, daripada kebanyakan mikir, mending sekarang aku langsung ketok aja pintu rumahnya. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Windy, kamu ngapain di sini? Aku kan mau ngasih kejutan ke kamu. Kok kamu kelihatannya panik gitu sih? Oh iya, ibu kamu mana? Rizky, ada siapa? Kok kayak ada tamu? Loh, kamu siapa? Kenalin bu, saya pacarnya Rizky. Apa? Pacar? Rizky, apa bener cewek ini pacar kamu? Iya bu, bener. Kamu ini Nana, kok nggak pernah bilang sih sama ibu kalau kamu udah punya pacar? Apalagi pacar kamu ini cantik. Ya walaupun penampilannya lusuh kayak orang miskin. Duh, kok si Rizky nggak pernah cerita ya sama ibunya kalau dia udah punya pacar. Jangan-jangan dia malu kali ya punya pacar kayak aku. Oh iya nak, nama kamu siapa? Nama saya Windy bu. Oh alah, nama kamu Windy toh. Ngomong-ngomong, kamu kesini naik apa? Saya naik motor kesayangan saya bu. Yang itu? Ya ampun, motor kamu butut banget sih. Kamu nih kuliah atau kerja atau gimana? Saya kerja bu sebagai tukang ojek. Tukang ojek? Kamu wanita miskin ya? Iya bu, bener banget. Walaupun saya tuh wanita miskin dan cuma tukang ojek, saya pengen bu serius dengan anak ibu. Makanya deh saya datang ke sini untuk melamar Rizky. Apa? Ngelamar aku? Kenapa kamu nggak bilang-bilang dulu sih ke aku? Aku kan udah bilang sama kamu di telepon semalam. Tapi kan aku bilangnya kejutan. Nah ini dia kejutannya. Apa-apaan sih ini semua? Windy, kamu tuh sadar diri dong. Cuma wanita tukang ojek yang miskin kok berani-beraninya sih ngelamar anak saya. Emangnya kenapa ya bu? Kalau saya ini cuma wanita tukang ojek dan miskin. Toh saya sama Rizky itu kan saling cinta. Apalagi si Rizky bilang dia mau bu nikah sama saya. Windy, aku itu bilang kayak gitu tuh bohong. Sebenarnya aku tuh nggak pernah ada niatan sama sekali buat serius sama kamu. Kamu itu sadar diri sedikit lah. Loh, kok kamu bilang gitu sih Rizky? Kamu kan dari awal bilang kalau kamu itu bakal terima aku apa adanya. Ya itu cuma ketika kita pacaran. Lagian ya aku pacaran sama kamu itu buat main-main doang kok. Bukan berarti aku itu mau nikahin kamu. Tega kamu ya.
Padahal aku tuh udah percaya penuh dan yakin sama kamu. Wanita miskin tukang ojek, berani-beraninya ya kamu nampar anak saya. Yang salah itu kamu sendiri, terlalu berharap sama anak saya. Udah tahu hidup miskin dan kerja cuma jadi tukang ojek, kok bisa-bisanya sih pengen diterima apa adanya oleh anak saya? Kamu dengar ya, keluarga saya ini cukup terpandang dan cukup kaya raya. Gak mungkin lah menerima wanita kayak kamu di keluarga ini sebagai menantu. Bener tuh, udah ya Windy, mending sekarang kamu tuh pergi dari sini ya. Dan kita itu putus mulai sekarang. Astagfirullah, Rizky kok kamu jahat banget sih? Oke, kalau emang kamu mau kita putus sekarang. Dan denger ya, kalian akan menyesal suatu saat telah memperlakukan aku sehina ini. Kalian itu manusia jahat yang hanya menilai manusia dari tampilan dan harta. Permisi. Akhirnya wanita itu pergi juga. Dasar wanita miskin gak tahu diri. Kamu juga Rizky, ada-ada aja. Bisa-bisanya loh kamu pacaran sama wanita tukang ojek yang miskin dan hidup sebatang kara. Ya maaf Bu, aku kan niatnya pacaran dia itu cuma main-main karena dia itu cantik. Aku itu nggak tahu kalau dia itu seserius itu. Udah, mending ya besok-besok kamu cari pacar yang sepadan sama kita. Jangan yang kayak gitu. Kamu ini malu-maluin keluarga aja, tahu nggak? Iya Bu, maaf. Beberapa bulan kemudian keluarga Rizky pun jatuh miskin. Duh nak, gimana nih? Hidup kita jadi miskin begini gara-gara bapak kamu yang ketipu sama orang. Mana bapak kamu itu dengan teganya kabur dan meninggalkan banyak hutang. Duh Bu, aku itu juga nggak tahu nih harus bagaimana. Selama ini kan kita semua bergantung sama pekerjaan bapak. Aku juga belum pernah kerja. Iya sih, mending sekarang kamu cari kerjaan aja nak. Sekalian cari pinjaman. Kalau kita berdiam diri terus, hidup kita malah makin susah. Bener juga sih. Ya udah deh Bu, besok aku itu bakal mulai cari kerja. Sekalian cari pinjaman buat bayar hutang yang ditinggalin sama bapak. Nah gitu dong, ya udah yuk, mending sekarang kita makan dulu. Wah, ibu masak apa nih? Cuma bisa masak nasi goreng nak. Uang tabungan ibu udah benar-benar habis. Keesokan harinya Rizky pun mulai mencari pekerjaan sekaligus mencari pinjaman. Duh, aku itu udah nyari kerja dan pinjaman kemana-mana, kok gak dapet-dapet ya? Aku gak nyangka bakal sesusah ini. Loh, itu mobil mewah ngapain berhenti? Wih, mewah banget loh mobilnya. Windy pun keluar dari mobil mewah tersebut. Loh, itu Windy. Ya ampun, ternyata kamu toh Rizky. Aku kira kamu itu pengemis loh. Soalnya kelihatan kasihan banget dari mobil. Padahal niatnya mau aku bantuin. Ya nggak mungkin lah aku jadi pengemis. Tapi ngomong-ngomong kok sekarang penampilan kamu berubah banget. Mana kamu itu keluar dari mobil mewah itu lagi? Bukannya kamu itu cuman kerja jadi tukang ojek dan hidup miskin ya? Walah, itu mah cuma pura-pura aja. Sebenarnya aku tuh wanita kaya raya dan punya harta sampai miliaran. Ya aku pura-pura kayak gitu tuh karena aku lagi mencari calon suami yang tulus dan tidak memandang harta ya. Aku kira pada saat itu kamulah orangnya. Ternyata aku salah. Mana kamu sama ibu kamu udah tega-teganya lagi ngejahatin aku. Hah? Jadi kamu itu sebenarnya seorang miliarder? Maafin aku ya Win. Pas waktu itu aku itu sama ibu aku itu jahat banget sama kamu udahan. Ternyata kamu sadar juga ya kalau kamu dan ibu kamu itu udah jahat sama aku. Iya Win, aku itu sadar dan aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Aku sekarang lagi butuh banget pinjaman dan juga pekerjaan. Oh, jadi sekarang kamu mau minta tolong sama aku. Duh, sayangnya aku udah sakit hati banget sama perlakuan kamu dan ibu kamu. Jadinya sorry aja ya, aku nggak akan pernah mau bantu kamu. Jangan gitulah Windy, aku kan udah minta maaf. Apa? Kamu bilang minta maaf? Kamu pikir dengan kamu minta maaf itu bakal nyembuhin rasa sakit hati aku apa? Atas semua perlakuan jahat ibu kamu dan kamu. Asal kamu tahu ya, seumur hidup aku gak akan pernah maafin kamu dan ibu kamu. Dan awas aja, kamu bakal susah nyari kerja. Karena nanti nama kamu bakal aku sebarin sebagai orang yang bermasalah. Windy, kok kamu jahat banget sih? Kamu gak boleh gitulah. Aku jahat? Ngaca dong. Yang jahat duluan kan kamu sama ibu kamu. Duh ya ampun, buang-buang waktu banget sih ngomong sama kamu. Mending aku pergi aja deh. Bye. Duh ya ampun, aku itu gak ngira deh kalau Windy itu ternyata seorang miliarder. Sumpah ya, aku itu nyesel banget udah nolak lamaran dia. Andai aja aku itu tahu lebih awal deh kalau dia itu seorang miliarder, mungkin sekarang aku itu udah nikah sama Windy dan hidup enak. Astagfirullahaladzim, ada motor ngebut menuju ke arah aku. Tolong. Duh, sakit banget. Rizky pun menjadi korban tabrak lari. Di situ ia mengalami luka parah. Hidupnya dan ibunya akhirnya pun makin susah dan menderita.